Ada hadis riwayat Muslim, hadis Nabi riwayat Muslim. Inna fil laili sa'atan. Dalam satu malam itu, di setiap malam itu ada satu saat, ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan minad dunya wal akhirah illa atahu iyahu. Andaikan ada seseorang yang minta pada Allah kebaikan dunia akhirat, mesti dikasih di waktu itu. Kalau pas ngepasi waktu itu. Nah ini yang angel, ngepaskan waktu yang mustajab itu. Jadi setiap malam itu ada waktu mustajab. Andaikan kita doa pada Allah pas waktu itu, pasti dikabulkan. Jam berapa itu yang sulit? Nah itu. Sampai ada ulama itu debat begini loh Pak. Perkara mustajab itu kan ada dua. Karena waktu dan karena tempat. Kalau tempat yang mustajab mungkin ya kayak Mekah, Madinah di depan makom Nabi itu Ar-Raudhah itu loh. Nah, Ar-Raudhah antara makom Nabi dengan mimbar masjid. Itu tempat yang mustajab. Tapi ada juga waktu yang mustajab. Itu kata ulama, yang afdol itu justru yang waktu yang mustajab. Karena rahasia sekali. Mencarinya sulit. Karena mencarinya yang waktu mustajab itu sulit, akhirnya itu afdol. Kalau tempat ya karuan wis pokoke sapa duwe iso nang Mekah ngadep Ka'bah itu mau. Itu. Dan itu tidak bisa semua orang seperti itu, makanya yang afdol yang waktu. Jadi mencari waktu yang mustajab itu lebih afdol daripada mencari tempat yang mustajab. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Nah itu karena sulit mencari waktu yang mustajab. Kayak Jumat itu ada yang mengatakan waktu mustajabnya sebelum imam naik mimbar. Makanya itu ada Bilalnya itu loh, sebelum menaikkan khotibnya itu kan gimana itu Allahumma qawil Islam. Nah itu ya ada doa itu ya, minal muslimat wal mu'minat ala ya'i minhum al-amwat. Wansurna ala iqamatiddin robih timlana minka bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa itu karena memang ada yang mengatakan waktu mustajabnya sebelum imam khotibnya naik khutbah, makanya terus dipimpin doa oleh si Bilalnya itu. Ada yang mengatakan yang waktu mustajabnya itu pas antara duduk antara dua khutbah. Nah, itu. Makanya jenengan kalau antara duduk dua khutbah itu ya doa. Kalau bisa doa. Turu. Alah tinggal turu ya sah. Melek ya sah, modo-modo sae turu. Itu keturun. Kalau ibu-ibu malah enak, Bu. Wis pokoknya jenengan entuk ridone wong lanang wis ganjaran surga niku. Tapi berat. Ibu-ibu itu ya andaikan head akhirnya dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, tapi kalau dia itu ridho dengan kondisi itu, artinya yang memang ini ya jenenge wong wedok yang ini, dan dia ridho dengan takdir Allah yang seperti itu nanti dapat pahalanya orang yang sholat dan puasa padahal head. Nah, jadi Islam itu penak. Islam itu penak. Gusti Allah adil. Gusti Allah adil. Yang sakit nggak bisa sholat ya nanti bisa dapat pahalanya orang sholat. Sabar. Kayak orang melarat nggak bisa haji ya masih bisa dapat pahalanya orang haji. Nah itu. Yaitu apa? Sholat Jumat. Yusbuh kuilah itu. Terus termasuk lagi zikir ba'da subuh sampai waktu duha yang kita dulu bahas itu pahalanya juga seperti orang haji. Ya wes. Jadi ya enak. Allah itu adil. Terus tak lanjut ya. Ini hadisnya tadi. Jadi setiap malam itu ada waktu mustajab. Siapa yang ngepasi kebetulan di doa di waktu itu maka dikabulkan. Itu hadis riwayat dari Imam Muslim. Terus wa afdalul awqat lahu waktu sahar. Yang paling utamanya waktu adalah waktu sahar. Sahar itu waktu sahur. Kalau sahur itu makannya, Pak.
Itu bahasa Arab. Kalau makannya namanya sahur, kalau waktunya namanya sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashari di waktu sahar. Ashar. Kalau sahur itu makan. Nah itu ya, jadi di waktu sahur ya sekitar jam 3 sampai jam 4 setengah sebelum subuh lah. Itu di waktu-waktu itu yang paling ditekankan, yang paling afdol. Liqauli ta'ala lah ini, wabil asharihum yastaghfirun lah ini. Ada ayatnya, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi Allah sudah, di ayat Qur'annya sudah nyinggung yang istighfar itu di waktu sahur. Tapi ini ya berat. Berat gitu. Yes, tapi yo kudu ngaji ngene iki. Senajan berat ya. Karena nanti kalau nggak dingajikan, nggak disuarakan, punah ini. Anak-anak kita nggak tahu apa tahajud, wah ini bahaya. Meskipun prakteknya ya sembuh karo lepas tangi ya praktek. Makanya sampai sebelum tidur kan suruh niat. Andaikan nanti kebablasan nggak bangun, pahalanya sama. Wis penak neh wi. Niat terus. Tapi lek wis niat malamnya bangun kok nggak sholat ya ngobos. Ngobos pahalanya nggak dapat. Ngece ya cara Jawa nih ngece. Tadi niat sudah tak bangunkan nggak jadi sholat, nah, malaikatnya nesu. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi sholat tahajud. Terus walil khobari soheh nih, ada hadis soheh. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulalailatin ila sama idunya. Menarik Pak. Hina yabqa sulusal lailil akhiri fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Jadi Allah itu setiap malam itu turun di langit dunia. Artinya ya Allah menurunkan rahmat. Ya Allah ya serana nggone Pak. Ini artinya ini membahas Allah itu kalau malam lebih memperhatikan. Nah, memperhatikan orang, terus beliau dawuh man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang doa padaku di sepertiga malam terakhir itu, siapa yang doa padaku fa astajibu lahu, maka aku akan memustajabkan, mengabulkan doanya. Wa may yas'alani fa'atihi, barang siapa yang minta padaku maka tak kasih. Itu tadi loh ya, pas yang sepertiga malam terakhir. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun padaku ya tak ampun di waktu itu. Wa yukrahu li muqtadil qiyami fil laili tarkuh. Makruh bagi orang yang sudah terbiasa sholat tahajud meninggalkan itu. Wis kadung kulino kok enggak sholat, makruh. Makanya dalam fikih sholat tahajud itu boleh dikodoin nanti pas waktu duha. Boleh. Itu bagi yang sudah rutin. Lah ora rutin belas ra tau ndino kodok tahajud subuh-subuh baru yo ngece iki jenenge. Ngece. Ini saking pentingnya sholat tahajud. Saking pentingnya sholat tahajud. Ya, tapi saya ya tetap samalah berusaha. Bukan berarti saya itu ya tiap malam rutin mboten, Pak. Belum kuat. Saya itu pernah curhat ke Mbah Mujib, pripun Mbah? Kowe cah enom, sik penak-penak turu ya disyukuri. Lah sing tuwek-tuwek ini sangel turu. Iya, enggak tahajud tetap melek jenengan. Wis tuwek. Sulit tidur, tapi krono ket enom ra tau tahajud akhirnya ya pagar tahajud. Memang apa ya? Kulino cara Jawa nih. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Makanya membiasakan diri sejak kecil itu penting meskipun ya masih nggak maksimal. Tak lanjut dulu. Jadi makruh ya, yukrahu li muqtadil qiyam bilali, makruh bagi orang yang terbiasa sholat malam tarkuhu, meninggalkan itu.